Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafida Zulfa Mazida dengan NIM 218620101881. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Banyuwangi. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Praktikum Konseling Postmodern yang diampu oleh dosen saya yang bernama Bu Ratna Wulandari. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang biografi tokoh penemu pendekatan SFBT. Steve D. Sazer bersama istrinya Inso Kim Brick merupakan pasangan tokoh yang mempelopori terapi singkat berfokus solusi yakni SFBT. Steve D. Sazer lahir pada 25 Juni 1940 Milwaukee, Wisconsin, Amerika. Beliau merupakan salah satu pelopor yang berfokus pada solusi dari terapi singkat. Beliau mengembangkan SFBT saat menjadi direktur penelitian di Pusat Terapi Keluarga Singkat di Milwaukee. Buku-buku karya Steve D. Sazer diantaranya ialah Case to Solution Brief Therapy 1985, Investigating Solution in Brief Therapy, Putting Difference to Work, and Work Well Originally Magic. Steve D. Sazer hobi dalam bermain baseball. Beliau juga seorang koki yang ahli dalam menilai makanan. Beliau tak segan meluangkan waktu untuk berjalan-jalan setiap hari. Selain itu, beliau juga senang membaca traktat filsafat dalam bahasa Jerman yaitu Prancis asli, mendengarkan musik jazz, serta mempresentasikan lokakarya. Memberikan pelatihan dan konsultasi secara luas di Amerika Utara, Eropa, Australia, dan Asia. Steve D. Sazer meninggal pada 11 September, beberapa jam setelah dirawat di rumah sakit di Wina saat mengajar tur di Eropa pada tahun 2005. Inso Kim Brick adalah seorang psikoterapis dari Amerika. Beliau lahir di Korea pada 25 Juli 1934. Pada mulanya, Inso Kim Brick bersama dengan suaminya mendirikan terapi keluarga singkat berletak di Milwaukee, Wisconsin pada tahun 1978. Beliau merupakan pemimpin dalam praktik SFBT dan telah menyediakan lokakarya di Amerika, Jepang, Korea Selatan, Australia, Denmark, Inggris, dan Jerman. Di antaranya buku-buku karya Inso Kim Brick ialah Family Based Service, A Solution Focused Approach, Working with the Problem Drinker, A Solution Focused Approach, and Interviewing for Solution. Bagi rekan-rekan kerjanya, Kim Brick adalah sosok yang inspiratif, rendah hati, dan bergairah. Beliau memiliki komitmen untuk bekerja dan jarang mengambil cuti. Namun, beliau tetap menikmati berbagai kegiatan fisik seperti yoga, berjalan, berkebun, dan latihan pererangan. Meninggal pada 10 Januari 2007 di Milwaukee, Wisconsin, Amerika. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pribadi sehat dan bermasalah menurut SFBT. Di sini pribadi sehat menurut SFBT yaitu pribadi yang mampu, berkompeten, memiliki kapasitas untuk membangun, merancang, ataupun mengkonstruksi solusi-solusi sehingga individu tersebut terus-menerus berkutat dalam problem-problem yang ia hadapi. Pribadi yang tidak terpaku dengan masalah, namun lebih berfokus pada solusi, bertindak dan mewujudkan solusi yang diinginkan. Jadi di sini pribadi sehat yang dimaksud menurut SFBT yaitu pribadi yang berfokus pada solusi, bukan malah yang meratapi masalah seperti itu. Biasanya kan ada klien yang datang pada kita, dia tuh berfokus pada masalahnya terus, mengacu pada masalahnya terus. Tetapi kalau pribadi sehat
pribadi sehat menurut SFBT ini, di sini individu itu berfokus pada solusi yang akan mereka tentukan begitu. Selanjutnya yaitu pribadi yang bermasalah. Individu menjadi bermasalah karena ketidakefektifan dalam mencari dan menggunakan solusi yang dibuatnya. Individu menjadi bermasalah karena ia meyakini bahwa tidak ada kebahagiaan atau ketidaksejahteraan ini berpangkal pada dirinya. Intinya di sini pribadi yang bermasalah itu pribadi yang tidak yakin dengan adanya solusi, tidak yakin kalau masalahnya itu selesai, dan dia itu selalu pesimis kalau dia nggak bisa melewati itu, seperti itu. Intinya pribadi yang bermasalah di sini yaitu tidak meyakini bahwa bahagia atau solusi itu bakal ada, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan konseling SFBT. Solution Focused Brief Therapy atau SFBT menawarkan beberapa bentuk tujuan, mulai dari mengubah tampilan dari sebuah situasi atau kerangka acuan, mengubah perbuatan dan situasi yang bermasalah, serta menekankan kekuatan dan sumber daya konseli. Pengaturan tujuan spesifik dan realistis merupakan komponen penting dari Solution Focus Brief Therapy atau SFBT. Hal tersebut dapat dirumuskan dan diperkuat melalui percakapan tentang apa yang konselor inginkan di masa depan. Tujuan dari percakapan adalah untuk menemukan petunjuk atau kemungkinan tertentu. Tujuan dari percakapan Solution Focus Brief Therapy adalah untuk mengemukakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari si konseli, dan kemudian untuk ditindak seperti itu. Intinya untuk menemukan petunjuk-petunjuk atau kemungkinan-kemungkinan dari permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Itu tujuan dari konseling SFBT. Kemudian saya akan menjelaskan tentang peran konseli dan konselor dalam konseling pendekatan SFBT. Fungsi utama konselor di sini yaitu konselor membantu konseli harus berbuat apa dalam proses mencari solusi terhadap masalah yang dialami tanpa harus didikte oleh konselor. Intinya di sini konselor hanya memberikan petunjuk arahan kepada si konseli yang datang kepada si konselor tanpa ikut menentukan pilihan apa yang akan ditentukan oleh si konseli, seperti itu. Contohnya misalnya ada konseli yang datang kepada konselor dengan membawa permasalahan. Di sini konselor hanya mendampingi saja, maksudnya mendampingi dalam artian hanya membantu proses tujuan yang ingin konseli capai, seperti itu. Intinya di sini peran konselor tidak ikut andil dalam mengambil keputusan atau menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh si konseli. Intinya di sini konselor hanya mengarahkan, memberi petunjuk, intinya untuk mengarahkan yang terbaik, tidak ikut serta-merta untuk menentukan atau mengatur si konseli dalam menentukan tujuannya, seperti itu. Fungsi konselor yang lain mengarahkan klien ke arah perubahan tanpa menentukan apa yang harus diubah. Terapis berusaha untuk menciptakan hubungan yang kolaboratif karena keyakinan mereka bahwa melakukan hal itu dapat membuka berbagai kemungkinan untuk perubahan sekarang maupun di masa depan. Terapis menciptakan suasana saling menghormati, dialog, dan penegasan di mana klien bebas untuk mengeksplorasi dan ikut menulis kisah mereka yang sudah berkembang. Seperti yang saya sebutkan tadi, di sini si konseli bebas untuk mengungkapkan, untuk mengeksplorasi masalah
yang ia hadapi tanpa ada hakim tersendiri dari konselor. Intinya di sini konselor tidak ikut andil dalam menentukan tujuan yang akan konseli ambil, tetapi di sini konselor hanya mengarahkan dan memberikan petunjuk, itu aja. Intinya di sini konseli itu bebas untuk mengungkapkan apa yang dia rasa tanpa dihakimi, seperti itu. Selanjutnya yaitu hubungan terapeutik dalam konseling pendekatan SFBT. Salah satu cara untuk menciptakan kemitraan konseling yang efektif adalah menunjukkan konseli bagaimana mereka dapat menggunakan kekuatan dan sumber daya mereka sudah harus membangun solusi. Konseli didorong untuk melakukan sesuatu yang berbeda dan menjadi kreatif dalam berpikir tentang cara menangani keprihatinan mereka tentang masa depan. Banyak pendekatan menekankan hubungan antara konselor dengan konseli sebagai faktor penolong besar, namun solution focus brief therapy atau SFBT ini menekankan apa yang terjadi pada konseli di luar konseling yang akan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Ini karena konseling menghabiskan sebagai waktu besar di luar ruang konseling. Intinya di sini si konselor nggak menguak fakta yang ada di luar. Konselor hanya berfokus pada masalah yang diceritakan pada saat itu juga oleh si konseli. Selanjutnya yaitu teknik-teknik dalam konseling pendekatan SFBT: coping question, complementing, forming a collaborative relationship. Selanjutnya yang A, saya akan menjelaskan tentang coping question atau mengatasi pernyataan. Pada teknik ini, konselor memberikan pernyataan-pernyataan kepada konseli untuk berkolaborasi sehingga bisa mengeksplorasi sehingga bisa mengubah situasi mereka. Itu tadi di sini konselor hanya membantu sehingga si konseli bisa mengeksplorasi situasi yang mereka alami. Dengan ini pula akan memberi insentif emosional pada si konseli. Dengan demikian bisa membantu konseli untuk menemukan solusinya sendiri. Seperti, nah mari kita bersama-sama untuk menemukan solusi sehingga kamu bisa kembali semangat untuk belajar. Contohnya seperti itu. Nah, untuk itu sekiranya hal kecil apa yang bisa kita lakukan? Intinya di sini konselor benar-benar mendampingi si konseli sampai si konseli itu mendapat solusi akan permasalahan yang si konseli alami. Selanjutnya itu compliments count atau memberi pujian. Pada teknik ini, konselor memberikan suatu pujian kepada konseli tentang kemajuan dan perubahan-perubahan kecil yang telah dilakukan oleh konseli yang sesuai dengan tujuan konseling, sehingga konseli akan bersemangat untuk melakukan suatu perubahan-perubahan kembali. Seperti, wah kamu hebat. Intinya di sini konselor mencoba membuat pujian itu juga termasuk reward, ya kan. Intinya di sini si konselor memuji, memberi kenyamanan kepada si konseli. Contohnya seperti, wah kamu hebat, wah kamu pasti bisa, wah kamu hebat, ternyata kamu sudah mau mencoba. Seperti itu contohnya, memberikan pujian atau memberikan reward kepada si konseli. Reward atau pujian juga bisa menumbuhkan rasa nyaman ketika proses konseling itu terjadi. Selanjutnya yaitu forming a collaborative relationship. Di sini teknik ini dapat membantu si konseli yang sedang berada dalam situasi sulit untuk menemukan energi baru agar dapat terus menangani masalah yang ada. Dengan menggunakan pertanyaan coping, Anda dapat terbantu untuk melihat bahwa Anda masih mampu melakukan beberapa hal dengan baik dan bahwa energi mereka belum pudar sepenuhnya. Dengan mengeksplorasi bagaimana Anda mengatasi masalah. Contohnya seperti di sini konseli memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti, bagaimana kamu mengolahnya untuk menghadapi situasi sulit seperti itu setiap hari. Terus apa yang membantu kamu untuk terus berjalan meskipun keseharian kamu penuh dengan masalah? Bagaimana kamu bisa menjelaskan kepada diri sendiri bahwa kamu telah berhasil melewati masalah yang kamu alami ini dengan baik sementara keadaan begitu sulit.
seperti itu. Selanjutnya di sini ada kritik terhadap pendekatan SFBT. Setiap pendekatan konseling mempunyai kelebihan dan kekurangan. Demikian pula dengan pendekatan SFBT. Adapun kelemahan dalam pendekatan konseling SFBT adalah terkadang terapi ini bertujuan tidak secara tuntas menyelesaikan masalah klien, terbatas waktu yang menjadi orientasi penggunanya. Dalam penerapan menuntut keterampilan konselor dalam penggunaan bahasa, menggunakan teknis keterampilan berpikir atau mind skill. Sedangkan kelebihan terapi SFBT berfokus pada solusi, fokus treatment pada hal yang spesifik dan jelas, penggunaan waktu yang efektif, berorientasi pada waktu sekarang, here and now, bersifat fleksibel dan praktis dalam penggunaan teknik-teknik intervensi. Hal terakhir yang perlu menjadi bahan renungan bagi konselor adalah setiap pendekatan ini unik dengan karakteristiknya, sehingga sebagai seorang konselor kita harus memilih pendekatan konseling yang sesuai dengan masalah yang dialami konseling. Seperti itu. Intinya kritik terhadap pendekatan SFBT itu kebanyakan tentang waktu yang terbatas seperti itu. Kadang juga ada di penggunaan bahasa seperti itu. Sekian penjelasan dari saya tentang apa itu SFBT. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.